Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada konten hadis kelas 11 keagamaan, yang mana pada kali ini membahas tentang upaya melestarikan lingkungan hidup. Mari kita simak videonya. Hadis tentang upaya melestarikan lingkungan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحديث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها فإن أجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه رواه النسائي. Yang artinya telah mengkabarkan kepada kami Ismail bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Al-Haris telah menceritakan kepada kami, Abdul Malik dari Atha dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaknya ia menanaminya, apabila ia tidak mampu untuk menanaminya maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya yang muslim dan jangan memintanya untuk menanam untuk dirinya. Nah, di sini dijelaskan dari ungkapan hadis tersebut, yaitu kita dianjurkan bagi pemilik tanah hendaklah menanami tanahnya dan menyuruh saudaranya, yaitu orang lain, untuk menanaminya. Nah, ungkapan ini mengandung pengertian agar manusia jangan membiarkan lingkungan, artinya lahan yang dimiliki tidak membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan secara umum. Memanfaatkan lahan yang kita miliki dengan menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan hasil yang berguna untuk kesejahteraan pemiliknya maupun bagi kebutuhan konsumsi orang lain. Nah, hal ini merupakan upaya menciptakan kesejahteraan hidup melalui kepedulian terhadap lingkungan. Adapun dalam usaha untuk melestarikan lingkungan hidup, yang diantaranya yaitu yang pertama upaya melestarikan upaya pelestarian hutan dan flora. Hutan dan flora merupakan tumbuhan dan pepohonan yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, menyimpan cadangan air, menahan lapisan tanah, dan menyediakan bahan baku untuk kebutuhan hidup. Nah, apa saja upaya pelestariannya? Yang pertama, membuat hutan lindung. Yang kedua, menetapkan taman nasional, reboisasi, menetapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, menerapkan sistem tumpang sari. Nah, itu. Terus yang B, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati mencakup tumbuhan dan hewan yang menunjang keseimbangan alam. Upaya pelestarian tumbuhan dan hewan sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan suaka marga satwa. Yang kedua, mendirikan cagar alam. Yang ketiga, membangun daerah konservasi. Yang keempat, melarang pemburuan liar. Lagi, menggalakkan kegiatan penghijauan, menetapkan status puspa nasional. Nah, terus lagi yang C, upaya pelestarian udara. Nah, upaya udara yang kotor karena debu dan asap hasilnya pembakaran mesin-mesin industri menyebabkan kadar oksigen di udara berkurang. Nah, upaya pelestariannya bagaimana? Yang pertama, mengurangi emisi atau gas pembuangan sisa pembakaran. Yang kedua, mengurangi pemakaian freon. Yang ketiga, memasang penyaring udara pada kendaraan bermotor. Yang keempat, memasang filter pada cerobong asap pabrik. Yang kelima, menggalakkan penghijauan. Yang keenam, melestarikan hutan. Lagi yang D, upaya pelestarian tanah dan air. Nah, upaya pelestarian tanah dan air dilakukan secara bersamaan karena saling berkaitan. Misalkan banjir menyebabkan erosi tanah. Nah, upayanya bagaimana? Yaitu menjaga pencemaran tanah dan air, membersihkan, merawat pintu-pintu air, menghemat penggunaan air, mempertahankan luas pelestarian hutan, melaksanakan program kali bersih, dan lain sebagainya, seperti penghijauan kembali, reboisasi atau hutan yang gundul. Segi yang upaya pelestarian laut dan pantai. Nah, kerusakan biota laut dan pantai antara lain kerusakan yang disebabkan pengambil pasir pantai, pengambilan baru karang, pengerusakan hutan. Nah, upayanya apa? Pertama, kita melakukan reklamasi, perbaikan lahan. Lagi, dilarang mengambil batu karang karena batu karang merupakan habitat ikan pada tumbuhan laut. Melarang penggunaan bahan peledak untuk menjadi ikan.
melarang menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah konservasi lahan. Nah, konservasi lahan adalah upaya pelestarian atau pemeliharaan lahan dapat dilakukan dengan cara pertama, upaya vegetatif dengan cara menanam untuk mengawetkan tanah. Kemudian ada lagi upaya mekanik, yaitu teknik pengolahan tanah agar tidak terjadi erosi. Jadi ada lagi yang ketiga, cara kimia dengan menambah senyawa garam pada tanah untuk memperbaiki struktur tanah. Menggali hikmah hadis melestarikan lingkungan hidup. Kita harus menyikapi apapun yang terjadi di alam semesta ini, ya, termasuk musibah, bencana, dengan sikap husnuzon, yaitu berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan menerima apa saja yang terjadi takdir keputusannya. Sikap husnuzon, ya, kepada Allah ini akan terbina dalam diri seorang jika dia memiliki iman yang mantap, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sudah Allah takdirkan. Ketimbangan hidup bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusialah yang menciptakannya. Apabila manusia dapat menciptakan ketimbangan, maka manusia juga dapat menciptakan keseimbangan dalam hidup secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim sekecil apapun terhadap hambanya, tetapi hamba itu sendiri yang berbuat zalim kepada diri sendirinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat yang sudah dijelaskan tadi. Baiklah, sini ada tugas seperti biasa dikerjakan di buku tulis, ya. Perhatikan di sini ada sebuah gambar, ya, kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Yang pertama, apa tujuan dari kegiatan pada gambar tersebut, tolong jelaskan. Terus lagi yang kedua, disebutkan cara-cara pelestarian lingkungan lain yang Anda ketahui, 3 contoh caranya. Nanti diupload ke e-learning sesuai dengan batas waktu sudah ditentukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.